Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan manajemen perubahan atau change management. Kita mulai perkuliahan kita. Topik perkuliahan pada hari ini adalah manajemen perubahan organisasi. Saya mengambil slide ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, perubahan dalam organisasi. Tidak banyak individu atau organisasi menyukai adanya perubahan. Namun, perubahan tak bisa dihindari, harus dihadapi. Ya, perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari gitu, okay? Maka diperlukan satu pengelolaan perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut dapat diarahkan pada titik perubahan yang positif. Jadi ada perubahan positif, ada perubahan negatif gitu, okay? Mas dan Mbak sekalian. Dan tentunya perubahan positif yang dituju. Oke, masalah dalam perubahan. Banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Bahasa Inggrisnya adalah resistance to change. Penolakan bisa jelas terlihat, eksplisit, dan segera, misal mengajukan protes, ancaman mogok, demonstrasi, ya, tanda tidak setuju sama perubahan yang terjadi, okay? Mas dan Mbak sekalian. Ada juga penolakan yang tersirat, implisit, dan lambat laun, misalnya loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja turun, dan kesalahan kerja meningkat. Mengapa perubahan ditolak? Penolakan atas perubahan oleh individual. Penolakan perubahan oleh kelompok atau organisasional. Ya, menurut Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, Concepts, Controversies, and Application di tahun 1991. Individual resistance, ada beberapa poin. Ada kebiasaan, ada rasa aman, ada faktor ekonomi, ada ketidakpastian, dan persepsi. Oke, masuk ke kebiasaan. Ya, poin pertama ya, kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang ditampilkan berulang-ulang sepanjang hidup. Kebiasaan dilakukan karena merasa nyaman, menyenangkan. Jika perubahan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan, maka akan muncul mekanisme diri, yaitu penolakan. Poin kedua adalah rasa aman. Jika kondisi saat ini memberi rasa aman, ya, nyaman, dan kita membutuhkan rasa aman yang relatif tinggi, maka potensi menolak perubahan pun besar. Status quo dikedepankan sebagai alasan. Poin berikutnya adalah faktor ekonomi. Segala sesuatu yang terkait dengan pendapatan atau income. Dengan perubahan tertentu mungkin akan mengurangi pendapatan. Misal konsep 5 hari kerja akan mengurangi upah lembur. Ya, yang awalnya misalnya 6 hari ya, dengan hari ke-6 adalah setengah hari gitu contohnya. Poin berikutnya adalah ketidakpastian. Takut akan sesuatu yang tidak diketahui, karena sebagian besar perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya. Dengan kata lain, kondisi sekarang sudah pasti, sedangkan kondisi nanti setelah perubahan belum pasti. Maka orang akan cenderung memilih kondisi sekarang dan menolak perubahan. Ya, karena kondisi sekarang sudah pasti dan kondisi nanti, kondisi perubahan belum terjadi ya, sehingga belum pasti. Poin berikutnya adalah persepsi. Persepsi merupakan cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Cara pandang ini mempengaruhi sikap individu.
termasuk dalam melihat dan menyikapi perubahan Mas dan Mbak sekalian. Oke. Masuk ke bagian organizational resistance, ada beberapa poin. Ya, ada inersia struktural, ada dampak luas perubahan, ada inersia kelompok kerja, ada ancaman terhadap keahlian, ada ancaman kekuasaan, dan ancaman alokasi sumber daya. Inersia struktural, poin yang pertama, artinya penolakan yang terstruktur. Organisasi lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas, akan menghasilkan stabilitas organisasi. Jika perubahan dilakukan, maka besar kemungkinan stabilitas organisasi akan terganggu. Ya, aturannya berubah mengikuti perubahan yang terjadi. Seperti itu ya, salah satu contohnya Mas dan Mbak sekalian. Poin berikutnya, dampak luas perubahan. Fokus perubahan akan berdampak luas. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin hanya difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan suatu sistem. Jika satu bagian diubah, maka bagian lain akan terpengaruh juga. Poin berikutnya adalah inersia kelompok kerja. Meskipun individu mau mengubah perilakunya, namun norma kelompok memiliki potensi untuk menghalangi perubahan. Dominasi pengaruh kelompok lebih kuat pada individu dalam kelompok. Ya, istilah lainnya arogansi kelompok gitu ya, Mas dan Mbak. Ya, ini poin inersia kelompok kerja. Poin berikutnya, ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola organisasional dapat mengancam keahlian kelompok kerja tertentu. Penerapan IT dapat menggantikan aktivitas secara manual terkait mutu SDM, sumber daya manusia. Oke, poin berikutnya adalah ancaman kekuasaan. Ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang telah mapan. Mengintroduksi sistem pengambilan keputusan partisipatif seringkali dipandang sebagai ancaman kewenangan bagi tingkat middle manager atau manajer menengah ya, Mas dan Mbak. Oke, poin berikutnya adalah ancaman alokasi sumber daya. Kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah relatif besar sering melihat perubahan organisasi sebagai ancaman. Apakah perubahan tersebut akan mengurangi anggaran atau SDM kelompok kerjanya atau tidak? Oke, berikutnya adalah bagaimana mengatasi penolakan atas perubahan. Ya, ada beberapa poin. Ada pendidikan dan komunikasi, ada partisipasi, ada fasilitas dan dukungan, ada negosiasi, ada manipulasi dan kooptasi, dan juga ada poin paksaan. Oke, poin A, pendidikan dan komunikasi. Memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak terkait. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk, ceramah, diskusi, laporan, presentasi, bahkan sosialisasi. Poin B, partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan bersama. Leader hanya sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang ambil keputusan. Poin C, fasilitas dan dukungan. Jika anggota organisasi merasa takut atau cemas terhadap perubahan yang diterapkan, lakukan konsultasi atau bahkan terapi.
Berikan juga pelatihan-pelatihan terkait peningkatan kemampuan individual. Tujuannya untuk mengurangi tingkat penolakan terhadap perubahan. Poin D, negosiasi. Melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang memiliki kekuatan yang tidak kecil. Ya, tentu kekuatan yang besar ya, Mas Mbak. Misal, serikat pekerja yang menentang kebijakan baru dari manajemen perusahaan. Poin E adalah manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misal memelintir atau twisting fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penentang perubahan dalam mengambil keputusan. Poin F adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan organisasi. Ya, ini diktator gitu ya. Sumber Elkoch dan N. GRP French Junior, Overcoming Resistance to Change, 1948. Oke, masuk ke pembahasan pendekatan dalam manajemen perubahan organisasi. Ya, ada unfreezing the status quo, ada movement to the new state, dan ada juga refreezing the new change to make it permanent. Ya, sebenarnya adalah Kurt Lewin, Field Theory in Social Science di tahun 1951. Ya, ini Kurt Lewin, Field Theory in Social Science di tahun 1951. Ya, ini ya, ada proses unfreezing, ada movement, dan ada refreezing. So, sumbu X-nya adalah time, waktu. Kemudian sumbu Y-nya adalah desired state atau kondisi yang diinginkan. Ya, mohon maaf saya meralat. Sumbu Y-nya adalah dari status quo ke desired state. Status quo ya status yang ada sekarang gitu ya. Kemudian desired state adalah kondisi yang diinginkan. Ya, semoga saya nggak salah. Oke, unfreezing the status quo. Upaya-upaya untuk mengatasi tekanan-tekanan dari kelompok penentang dan pendukung perubahan. Status quo dicairkan, biasanya kondisi yang sekarang berlangsung. Status quo, biasanya kondisi yang sekarang berlangsung atau status quo diguncang sehingga orang merasa kurang nyaman. Berikutnya, movement to the new state. Secara bertahap tapi pasti perubahan dilakukan. Jumlah penentang perubahan mulai berkurang, sedang jumlah pendukung bertambah. Untuk mencapainya, hasil perubahan harus segera dirasakan. Ya, tentunya ini mendukung itu Mas dan Mbak. Perubahan yang positif ya. Jadi hasilnya juga kudu positif, Mas dan Mbak sekalian. Refreezing the new change to make it permanent. Jika kondisi yang diinginkan tercapai, stabilkan kondisi melalui aturan-aturan baru, sistem kompensasi baru, dan cara pengelolaan organisasi yang baru juga. Jika berhasil, maka jumlah penentang akan sangat berkurang, sedangkan jumlah pendukung semakin bertambah banyak. Jadi setelah kondisi yang diinginkan tercapai, membuat atau membuat sistem baru supaya menstabilkan kondisi itu kondisi yang diinginkan tersebut Mas dan Mbak sekalian. Baik, demikian perkuliahan hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.